Pesawat tanpa awak atau drone menghantam tangki bahan bakar di Bandara Internasional Kuwait. Serangan ini menyebabkan tangki bahan bakar di Bandara Internasional Kuwait terbakar hebat. Hingga kini, petugas masih berusaha memadamkan api. Belum diketahui ada atau tidaknya korban jiwa akibat kejadian ini. Sementara, pemerintah Kuwait masih belum mengetahui negara mana yang bertanggung jawab atas serangan ini. Pemirsa, pesawat tak berawak atau drone Iran menyasar lokasi industri kedirgantaraan Israel dan unit pengintaian Amerika di Timur Tengah. Rentetan serangan drone pun diluncurkan sebagai balasan setelah kilang minyak Iran dihantam rudal Israel. Militer Iran mengumumkan bahwa mereka telah meluncurkan serangan menggunakan pesawat tak berawak. Kali ini mereka menyasar lokasi industri kedirgantaraan Israel dan unit pengintaian Amerika. Iran menyebut serangan drone ofensif ini diluncurkan dengan target Israel Aerospace Industries di dekat pangkalan udara Ben Gurion. Tak hanya itu, drone-drone ini juga menyasar pesawat pengintai Amerika di pangkalan udara Pangeran Sultan. Hingga kini Israel maupun pusat komando Amerika belum memberikan komentar terkait serangan ini. Pemirsa, Israel melakukan serangan rudal ke wilayah Lebanon Selatan. Israel mengatakan serangan ini merupakan operasi yang ditargetkan. Sebuah rudal milik Israel menghantam bangunan yang berada di wilayah Lebanon Selatan. Menurut militer Israel, serangan tersebut merupakan bagian dari operasi berkelanjutan terhadap kelompok-kelompok bersenjata di Lebanon Selatan. Israel juga mengatakan akan memperluas aktivitas militernya di front utara. Hal itu dilakukan bertujuan untuk mencegah serangan lintas barat yang dilakukan oleh pasukan militan. Zionis Israel kembali melancarkan serangan ke Lebanon. Kali ini, serangan rudal Zionis menghancurkan sebuah menara masjid di Khiam, Lebanon Selatan. Inilah detik-detik ketika rudal Zionis menghantam menara Masjid Khiam. Tak hanya menara masjid, Zionis juga targetkan bangunan lainnya. Israel mengatakan sedang perangi Hezbollah, tetapi telah secara paksa membuat lebih dari 1 juta warga Lebanon mengungsi dan terus mengurangi populasi seluruh bagian selatan Lebanon. Pemirsa, kapal USS Gerald Ford tiba di Teluk Souda, Kreta Yunani. Kapal ini akan singgah setelah sebelumnya sempat terbakar hebat saat kapal beroperasi di Laut Merah.
Kapal USS Gerald Ford tiba di Teluk Sauda Senin 23 Maret yang lalu. Kapal induk ini dikawal oleh kapal tunda saat mendekati Pulau Kreta di Yunani. Kapal USS Gerald Ford singgah setelah sempat terjadi kebakaran besar di atas kapal pada 12 Maret yang lalu. Api dilaporkan muncul di fasilitas pencucian dan menyebar melalui sistem ventilasi. Akibatnya, lebih dari 200 pelaut dirawat karena menghirup asap. 600 anggota kru pun mengungsi. Kapal induk bertenaga nuklir ini akan singgah sampai waktu yang belum ditentukan. Amerika Serikat mengumumkan telah melemahkan persenjataan Iran. Amerika bahkan mengklaim telah memaksa Iran untuk negosiasi. Pusat Komando Amerika mengumumkan telah menghancurkan lebih dari 9.000 target militer milik Iran. Amerika juga mengklaim telah menghancurkan 140 kapal Iran. Operasi serangan yang bernama Epic Fury ini mulai digelar pada 28 Februari yang lalu. Di tengah perundingan terkait nuklir, Israel tiba-tiba menyerang Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan negaranya sedang berbicara dengan orang penting dalam rezim Iran untuk mencoba mengakhiri perang. Namun Trump menyebut perbincangan ini digelar bukan dengan pemimpin tertinggi Iran yang baru, Mojtaba Khamenei. Very strong talks. We'll see where they lead. We have major points of agreement. Well, they're not going to have a nuclear weapon. That's number one. That's number 1, 2, and 3. They will never have a nuclear weapon. They've agreed to that. So we've had very strong talks. Mr. Witkoff and Mr. Kushner had them. They went, I would say, perfectly. I would say that if they carry through with that, it'll end that problem, that conflict. They want very much to make a deal. We'd like to make a deal too. And if it goes well, we're going to end up with settling this. Otherwise, we just keep bombing our little hearts out. Who are you speaking with in Iran? A top person, don't forget. We've wiped out the leadership phase 1, phase 2, and largely phase 3. But we're dealing with a man who I believe is the most respected and the leader. It's a little tough. They've wiped out everybody. Is that the Supreme Leader? No, not the Supreme Leader. We don't. Well, nobody heard of the second Supreme Leader, the son. Are these Nobody. We have not heard from the son. Every once in a while, you see a statement made, but we have not. We don't know. Amerika mendadak menunda serangannya ke Iran. Presiden Donald Trump mengklaim telah mencapai kesepakatan dengan Iran untuk menghentikan program nuklir miliknya. Whoa. 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 Wow. Perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran terus memanas. Semua negara yang terlibat sempat menolak untuk negosiasi. Namun, Presiden Amerika Serikat Donald Trump tiba-tiba menyebut menghentikan serangannya ke Iran. Dalam statement yang disampaikan di media sosial miliknya, Trump menginstruksikan untuk menunda semua serangan militer ke Iran selama 5 hari. Trump juga menyebut Iran siap negosiasi untuk menghentikan program nuklirnya. The fact that they're talking to us and they're talking sense. And remember, it all starts with they cannot have a nuclear weapon. I said yesterday, they said, what are the top 10? I said, well, number 1, 2, and 3 is they can't have a nuclear weapon. And they're not going to have a nuclear weapon. And we're talking about that. And I don't want to say in advance, but they've agreed they will never have a nuclear weapon. They've agreed to that. Sementara itu, Ketua Parlemen Iran Muhammad Ghalibaf melalui akun media sosial X membantah telah terjadi pembicaraan dengan Amerika Serikat. Iran juga menuduh Trump sengaja membuat klaim tersebut dalam upaya memanipulasi pasar dan menurunkan harga energi. Presiden Amerika Donald Trump memerintahkan untuk menunda serangan ke Iran selama 5 hari. Dosen Hubungan Internasional Universitas Binus, Tia Mariatul Kiptiah, mengatakan penghentian serangan ini sebagai upaya membuka ruang negosiasi serta akibat opini publik di media sosial yang menekan Amerika Serikat.
Politik Iran itu berjalan. Dia bukan hanya menyerang dengan senjata, dengan rudalnya, dengan misilnya, tapi juga semua bergerak. Dari mulai proksi, walaupun baru Hezbollah ya, proksi lain belum bergerak loh. Yang di Irak belum, yang di Yaman belum, begitu ya. Kemudian platform media sosial untuk mempengaruhi opini publik internasional juga bermain. Jadi artinya setiap kali Trump mengeluarkan statement nyelenehnya, Iran dengan strategi yang calm, yang tenang, memberikan statementnya dan oke, Anda akan menyerang, saya juga akan melakukan serangan kepada fasilitas atau army base di berbagai negara di Teluk, betul. Jadi ini adalah strateginya Iran juga. Ini kita kalau lihat ya, Mas Gede, jomplang begitu ya. Bahasa kitanya tuh jomplang. Trump dengan statement nyelenehnya, kemudian Araghchi sebagai representatif dari Iran sangat tenang, kemudian sangat mempengaruhi publik dan dia sanggup menghadapi berbagai international news dari Western, dari CNN, dari CNBC, dari berbagai media dari Amerika. Dia sanggup dan dengan Inggris yang bagus dia memperlihatkan bahwa Iran masih kuat dan tetap akan melanjutkan serangan, dan ini bagus untuk Iran. Dan kita tidak tahu padahal sebetulnya betul nggak senjata Iran masih memadai begitu ya? Ini benar-benar strategi dari Iran yang saya pikir membuat Amerika jadi ragu untuk terus melanjutkan perang dan memenuhi keinginan Israel begitu. Iya, Mbak, jika Anda melihat sikap Trump yang tadi Anda bilang ini ada semacam kekhawatiran, kalau kita lihat ya Mbak ya, ada statement yang agak berubah-ubah, yang tidak konsisten, sementara Iran menyikapi itu dengan tenang. Kalau Anda melihat secara psikologis, Trump sendiri seperti apa nih Mbak? Tertekan. Jadi saya melihat satu sisi dia ingin mendukung Israel, dia ingin komitmen dengan Israel, tapi sisi lain dia juga harus mengamankan posisi politik di dalam negerinya. Dia juga harus mengamankan sekarang posisi BBM di Amerika sudah naik 3 kali lipat. Dia ada kekhawatiran itu terjadi chaos, terjadi pemakzulan, kemudian tidak ada aliansi yang menolong dia, yang mau join memerangi Iran. Nah, itu juga menjadi pertimbangan-pertimbangan. Dan kita melihat bahwa beberapa statement Trump saat ini sudah mulai melemah dibanding di awal-awal ya, Mas Gede. Dan harapan saya mudah-mudahan betul prediksi saya bahwa 2-3 minggu setelah Lebaran ini perang akan berakhir dan mereka kembali ke meja perundingan. Ini artinya bahwa memang politik luar negeri Amerika Serikat sangat berperan penting dalam menghentikan serangan Amerika Serikat ke Israel nih Mbak ya? Ya, hanya Iran. Kita tidak butuh mediator, saya melihatnya ya, perang ini tidak butuh mediator, tidak butuh siapapun, hanya Trump yang bisa menghentikan. Ketika Trump menyebutkan akan stop dan dia tidak terpengaruh oleh faktor eksternal, dalam hal ini Israel, perang ini akan berakhir. Jadi satu-satunya aktor yang bisa menghentikan perang ini adalah Trump. Dan saya yakin Ayatollah Mujtaba juga bukan orang yang sangat keras kepala ya. Kalau Trump masih melihat bahwa Ayatollah Mujtaba sebagai ancaman, itu salah besar. Berarti Trump memang belum memahami tentang sistem politik Iran. Sebetulnya orang-orang Iran itu sangat-sangat bagus untuk diajak negosiasi atau kembali ke meja perundingan. Karena awalnya juga kan mereka sedang berunding dari mulai Oman, kemudian pindah begitu ya, dan mereka melanjutkan perundingan. Iran juga cukup kooperatif untuk membuka data-data sampai mana pengayaan uraniumnya dan misil dan lain sebagainya. Ini kan Israel. Masalahnya adalah Israel, biang keroknya adalah Israel. Itu saja. Jadi kalau Trump konsisten saja, war will end, ya sudah selesai. Kemudian dilanjutkan dengan perundingan kembali, dan saya pikir Ayatollah Mujtaba akan kooperatif begitu ya. Mbak, ini terakhir Mbak, dari kondisi saat ini kita melihat bahwa ada indikasi Amerika Serikat melunak ya untuk menghentikan serangan hingga 5 hari ke depan. Apakah ini merupakan sebuah indikasi hingga saat ini ya Anda melihat kemenangan ada di tangan Iran? Nah, kalau misalnya menyebut yang mana yang menang, susah nih, Mas. Karena kalau perang begini, Amerika akan menyebut kita menang. Nanti Iran juga akan menyebut kita menang. Dan perang menang dan tidak, itu tidak bisa juga diukur dari kekuatan militer. Karena kalau kekuatan militer jelas, Amerika Serikat sebagai negara adidaya ya 4 kali lipat lebih kuat daripada Iran. Tapi dengan retaliation yang Iran lakukan, dan di luar dugaan publik internasional kaget, begitu ya, mampu melakukan itu dengan kondisi di bawah sanksi Amerika Serikat puluhan tahun, ini merupakan poin plus untuk Iran untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Iran tidak selemah itu di bawah sanksi Amerika Serikat, mampu melawan dan melakukan retaliations. Dan saya pikir kedepannya akan lebih hati-hati lagi Amerika Serikat untuk terus mengikuti keinginan Israel.
Pemirsa, demikian breaking news. Selanjutnya Anda akan menyaksikan program realita bersama rekan saya Graciela Pangeribuan. Saya Davi Pratama pamit. Terima kasih. Selamat sore. Sampai jumpa.